Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel YouTube Hendar Pribadi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk masuk pada materi tentang praktek Garputala, praktek Garputala, ayat-ayat Garputala. Yang dimaksud dengan ayat-ayat Garputala ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang dipakai untuk kita coba menghadirkan perasaan-perasaan positif, kemudian kita coba menyesuaikan dengan pikiran-pikiran kita, dan kita berharap semoga dengan bacaan ayat ini menjadi faktor penyebab atau wasilah terhadap terkabulnya doa kita, yang akan menjadi solusi terhadap seluruh persoalan yang dialami dalam hidup kita sehari-hari ini. Nah, sahabat semua, barangkali manusia ini kan dalam keseharian ini tidak lepas dari persoalan. Nah, yang namanya hidup itu pasti berurusan dengan persoalan hidup. Hanya levelnya saja yang mungkin berbeda, yang mungkin dirasakan berbeda. Ada yang masalahnya mungkin sangat sederhana, masalahnya lumayan berat, ada masalah mungkin yang dirasa sangat berat sekali. Nah, karena masalah ini juga tidak baik untuk dibiarkan, maka masalah ini harus dicari solusi atau jalan keluarnya. Nah, apabila kita sedang berada pada sebuah masalah, baik yang berlevel ringan, sedang maupun besar, maka solusi ini harus diambil. Sebenarnya pada pertemuan yang lalu kita telah diberi informasi bahwa ketika kita punya masalah, sebenarnya solusinya sudah ada. Yang kita butuhkan itu hanya dua kemarin itu. Nah, yang pertama masih ingat? Yang pertama adalah tenang dalam menghadapinya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita punya masalah, maka yang harus kita lakukan adalah tenang menghadapi masalah, karena kita percaya bahwa solusi itu telah ada. Yang kedua itu pandangan yang fokus, bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Nah, kalau kita fokus pada masalah, maka kita mungkin masalah akan mungkin berat. Nah, pada kesempatan ini kita coba bagaimana Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini bisa menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang kita hadapi, dengan satu harapan, satu keyakinan bahwa kalamullah yang suci ini, kita berdoa kepada Allah setelah membaca kalamullah ini, semoga bisa menjadi solusi atas masalah kita. Begini untuk prakteknya. Ini prakteknya sangat sederhana. Bila teman-teman menghadapi masalah, maka silahkan untuk dicoba. Pertama, kawan-kawan ini ambil air wudhu ya. Ambil air wudhu dengan tertib, dengan rapi, sesuai dengan kaifiat. Setelah itu diusahakan teman-teman ini melakukan sholat sunat. Sholat sunatnya mungkin bermacam-macam ya jenisnya. Kalau malam hari mungkin sholat hajat, sholat istihara, sholat tahajud, atau sholat witir. Nah, kalau di siang hari bisa melakukan dengan sholat dengan sholat sunat mutlak. Nah, setelah sholat sunat nanti Anda bisa istighfar ya, melakukan istighfar. Setelah itu baca tasbih ya, kemudian baca Fatihah. Nah, setelah itu Anda boleh tambahkan nanti baca ayat kursi. Nah, setelah itu semua selesai, Anda yang sudah pegang Quran di hadapan Anda itu silahkan buka
buka lembaran Al-Quran itu secara acak, lalu Anda tunjuk ayat mana yang pertama Anda lihat. Nah, ayat mana yang pertama Anda lihat. Nah, itu insya Allah bisa menjadi petunjuk atau pintu masuk bahwa ayat tersebut itu menjadi solusi. Nah, bagaimana kita memahaminya ayat itu sebagai sebuah solusi? Yang pertama, yakinkan bahwa setiap membaca ayat ini bagian dari ibadah. Setiap huruf yang kita baca itu juga bagian dari ibadah. Nah, oleh karena itu nanti ayat ini bisa Anda baca. Nah, lalu ada yang bertanya ke saya, bagaimana Pak? Saya kan nggak ngerti artinya, nggak ngerti terjemahnya. Anda boleh lihat di terjemah, ada Al-Quran terjemah. Lalu Anda baca nih terjemahnya. Mungkin Anda akan dapatkan petunjuk atau korelasinya antara masalah Anda dengan isi ayat itu, dengan terjemah itu. Biasanya Anda nanti akan menemukan dua hal. Yang pertama, secara implisit ayat itu bisa Anda pakai untuk ketenangan ketika Anda menghadapi masalah. Biasanya ayat ini secara rutin dibaca setelah sholat fardu. Jangan sampai hilang ayat itu. Jadi pas Anda buka Al-Quran, lihat di lembaran itu Anda tunjuk surat apa, ayat berapa. Nah, itu didawamkan nanti habis sholat fardu. Nah, kemudian secara eksplisit Anda boleh lihat dari terjemahnya. Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang isyarah perbuatan yang dapat Anda ambil hikmahnya dari hikmah ayat itu, dari terjemah ayat itu. Misalnya Anda lagi punya masalah berat sekali. Nah, ternyata ketika Anda buka ayatnya, di sana menjelaskan tentang infak misalnya, atau tentang sedekah misalnya. Maka Anda itu bisa mengambil hikmah, mengambil isyarah dari terjemah itu. Anda lakukan deh sedekah secara rutin, dan Anda niati sedekah itu dikeluarkan disami sebagai sebuah ibadah, semoga bisa memberikan solusi atas masalah Anda. Nah, ini Anda dipersilakan untuk mencoba di rumah masing-masing, dan Anda bisa nanti cerita kepada saya apa yang Anda rasakan ketika Anda telah mencobanya. Saya pikir untuk materi kali ini kita cukupkan itu dulu. Selamat mencoba ayat-ayat solusi ini, dan nanti kita akan coba berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.